Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ada mendapat video pandangan dari Faisal Basri yang dikenal katanya pengamat. Tapi sebelum saya ingin bercerita tentang Faisal ini pandangannya, saya pernah mendapat suatu video pendek yang di situ saya tersentuh. Dalam video itu ada seorang pedagang, sepertinya pedagang sayur di malam hari. Dia dengan berkata semangat, ingin menunjukkan kepada Jokowi, saya ini rakyat kecil, apapun yang terjadi dalam negeri ini, seperti ada musibah COVID apapun, dia tetap tangguh, dia tetap mendukung Jokowi. Rakyat kecil ini melihat Jokowi apa? Begitu tulus dia kerja untuk negara. Sementara kata dia apa? Hanya orang-orang di atas saja, maksudnya apa? Hanya ini di Jakarta aja nih, yang pengamat-pengamat nih memandang negara ini sepertinya dalam kesulitan, dalam apa-apa. Sementara nasihat dari rakyat kecil aja apa? Dia menerima apapun, dia tangguh, karena dia tahu nih problem ini bukan datang dari Jokowi. Ini gejolak dunia seperti musibah COVID. Lah, dari sini harusnya seorang pengamat itu yang tulus itu loh. Kalau ingin memandang negara ini, mengamati kinerja Jokowi. Kenapa? Rakyat kecil aja bisa melihat bagaimana kerja Jokowi ini ingin menjaga negeri ini, menyelamatkan dalam hal apapun. Dari ekonomi, keamanan, semuanya. Di sini saya miris melihat berapa pengamat ini yang ada di Jakarta ini. Yang saya lihat apa? Berseberangan terus dengan Jokowi. Banyak orang-orang yang terlalu sinis ini apa? Ya saya lihat apa ya? Ya kalau nggak dia tuh seorang pecatan dari seorang Jokowi, atau enggak orang-orang yang ingin kontes tampil beda supaya nanti mungkin dia berharap dipanggil oleh pemerintah dikasih jabatan. Kenapa? Yang saya lihat banyak orang ini waktu dapat jabatan dia mendukung kinerja pemerintah. Pemerintah dalam kebaikan. Begitu dia tidak, itu berbalik lawan kebenaran. Seperti melihat Jokowi ini, pemerintahan Jokowi tidak ada baiknya. Begitulah orang kalau sudah hatinya nggak bersih. Apapun yang dia lihat itu semua negatif. Sejelas apapun kinerja Jokowi, sehebat apapun kinerja Jokowi, yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat kecil dan negara, ada perubahan besar di era Jokowi, tapi dia tidak melihatnya. Yang ada cuma antipati. Si Faisal mengatakan, katanya institusi negara ini dirusak oleh Jokowi. Jadi yang dilakukan oleh rezim Jokowi ini tanggung-tanggung, yaitu pelemahan institusi. Aturan main dirusak habis-habisan. Institusi itu ibaratnya fondasi buat kehidupan berbangsa. Dia lihat KPK dilumatkan, Mahkamah Konstitusi diobok-obok, ibu yang di KPK itu mundur diganti oleh yang suaranya nol di DPR, dibikin omnibus dibuat sama-sama antara pemerintah dan penguasa, wakil menteri merangkap jadi wakil ketua umum Kadin. Never happen in our history. At the lowest level. Jadi institusi yang dirusak oleh Jokowi ini. Soeharto butuh 30 tahun baru bisa merusak Indonesia. Jokowi nggak perlu 10 tahun, dia rusak semua. Kalau emang dirusak, berarti negara itu nggak berkembang, nggak menuju perubahan kebaikan. Kata dia institusi itu dasar, betul dasar. Tapi beginilah, kadang-kadang pengamat ini, ya mungkin saya lihat Faisal ini juga pengamat sudah kadaluarsa, jadi pandangannya dia itu masih masa lalu pemikirannya, susah diajak perubahan kebaruan, dan bahwa menurut pandangan dia kalau beda sama yang dulu itu salah. Ini pengamat-pengamat yang nggak progres, yang tidak bisa menatap masa depan. Emang banyak hal dari Jokowi ada perubahan besar karena Jokowi melihat tantangan di luar ini lebih besar, seperti teknologi IT. Mungkin nggak nyambung lah ini si Faisal ini dalam hal ini. Yang dia pikirin Faisal ini beli 1.000 untung 2.000. Ya itulah pengamat zaman dulu kan masih teknologi masih lemah. Di situ Faisal sinis sekali mengatakan dirusak institusi. Dia menuduh tanpa dasar. Dia mengatakan Jokowi katanya memengaruhi melemahkan KPK. KPK itu dibuat undang-undang itu yang buat anggota DPR perwakilan rakyat. Kalau emang Jokowi melemahkan, hebat dong seorang Jokowi. Berarti Anda sekarang nggak langsung menganggap semua partai yang ada di DPR itu tidak benar. Dan sekali lagi Pak, jangan sesuatu hal itu, kalau ada perubahan itu Bapak anggap salah. Ini tipe-tipe pengamat yang Yang tradisional. Nggak ingin melihat pembaruan.
Kalau emang Jokowi itu melemahkan KPK, hanya di era Jokowi ketua partai kena ke KPK. Hanya di pemerintahan Jokowi, berapa banyak menteri sekalipun dari PDI masuk ke penjara. Kalau zaman SBY saya lihat, dia masukkan kru-krunya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi menumbalkan anak buahnya untuk menyelamatkan krunya. Mungkin nggak tahu lah di situ. Kan dulu pernah diindikasikan anaknya juga terlibat korupsi. Jadi hanya untuk trik politik aja. Tapi kalau Jokowi tidak ada. Kalau emang Jokowi itu melemahkan, berarti Jokowi apa? Juga mencicipin korupsi. Hanya penjahat ingin melemahkan hukum. Tapi Jokowi tidak ada. Jadi perubahan dalam KPK itu bukan berarti melemahkan, untuk memproses lebih baik. Saya tidak akan masuk ke dalam itu. Kenapa? Saya percayalah, nggak mungkin satu DPR itu semua goblok, yang pintar cuma Anda. Itu aja. Jadi itu masalah KPK. Jadi tuduhan sesat. Bapak mengatakan Jokowi melemahkan KPK. Jokowi tidak pernah intervensi. Sama sekali nggak pernah intervensi. Kalau Jokowi intervensi atau Jokowi itu pemerintah boneka, dia akan mungkin ditanya oleh partai koalisi dulu Golkar yang mendukungnya. Ketua partainya masuk KPK. Satu lagi dari partainya PDIP. Berapa banyak partai PDIP? Kalau emang Jokowi diintervensi oleh partai, oleh ketua umumnya, dia tidak akan memasukkan itu, menteri dari PDIP masuk penjara. Satu lagi malah dari Gerindra. Di saat-saat Jokowi itu dekat dengan Prabowo di periode kedua ini. Siapa menteri pendidikannya? Orang terdekat Prabowo. Ya masuk. Jadi Anda salah sekali mengatakan Jokowi melemahkan KPK. Itu satu. Dan yang kedua, Anda katakan mengenai Omnibus Law. Ini kan proses perbaikan. Pak, Omnibus Law itu bukan hal yang baru, bukan baru ada di Indonesia. Banyak negara sudah pakai itu, Malaysia semuanya. Ini saya seorang rakyat kecil loh Pak. Saya bukan ingin menggurui Anda, cuma saya mau bertanya, sejauh mana ketulusan Anda ini menjaga NKRI. Jangan cuma sini saja Pak. Omnibus Law itu yang dilakukan Jokowi, tujuannya apa? Semua untuk perbaikan negeri ini. Apa yang dilakukan Jokowi itu perubahan, ingin memajukan negeri ini supaya jangan tertinggal dengan negara asing. Supaya apa? Jangan sampai kita ini kalah dengan Vietnam, dengan Thailand. Kok bisa menerima investasi lebih besar? Sementara di Indonesia daerah lebih luas. Iklimnya lebih bagus. Tenaga kerja rakyatnya pekerja keras. Kok banyak investor asing itu malah lari ke negara lain? Ini mau dibuat oleh Jokowi. Supaya negeri ini juga tempat yang bagus untuk orang berinvestasi. Jadi tuduhan Anda tidak mendasar sama sekali tentang serampangan Anda tentang menuduh Omnibus Law itu apa? Itu siasat Jokowi merusak institusi negara. Itu Anda salah kaprah. Dan yang kedua, Anda tuduh katanya ada wakil menteri, kok bisa jadi salah satu wakil ketua bidang lagi di Kadin. Ini Anda sudah jauh melebar, Pak. Kalau yang dipermasalahkan itu ketuanya. Kalau wakil itu hanya pembantu saja. Di situ tidak hanya wakil menteri, ada ketua MPR Bambang Susatyo juga di Kadin. Emang mereka tuh lahir dari Kadin. Dan Kadin itu organisasi bukan benefit. Kodenya apa ya? Asosiasi aja. Nggak mengganggu banyak. Jadi di situ wakil menteri itu yang saya pahami Pak ya. Jangan Bapak anggap tuh sudah wakil menteri ada pejabat di Kadin. Ini institusi rusak. Yang lebih parah lagi Anda bilang katanya mahkamah diobok-obok. Berarti sekarang nggak langsung Anda merendahkan tuh mahkamah. Berarti orang semua yang duduk di mahkamah itu apa? Hanya badut-badut bisa dipermainkan oleh Jokowi. Itu kesesatan Anda, Pak. Di mana letaknya Jokowi intervensi ke mahkamah? Jangan Anda ngomong tanpa dasar. Ini bahaya. Boleh Anda mau cari prestasi. Jangan ambisi. Terkadang banyak orang politikus ini yang di atas ini ngoceh. Hanya punya Anda ambisi apa? Ingin mencari sesuatu. Jangan karena Anda tidak mendapat sesuatu, Anda diundang orang, Anda dibilang, Pak, bahas masalah ini nih Pak. Oh ya, nanti saya bahas. Saya sikat Jokowi. Ini kan kebanyakan begitu aja, saya tahu. Orderan lah. Jadi pengamat sesuai dengan permintaan klien yang minta. Lah, sementara yang meminta ini semua apa? Benci dengan pemerintahan. Hanya orang-orang yang hatinya busuk lah. Kalau saya lihat, mengatakan Jokowi merusak institusi negara. Dan yang lebih hina lagi, Anda sandingkan dengan Pak Harto. Pak, kalau Pak Harto itu apa Pak 30 tahun? Nggak ada hasilnya Pak. Jokowi baru 2 periode aja bisa mengalahkan kinerja dari presiden, dari awal presiden di sini Soekarno sampai SBY. Jadi tolak ukur itu melihat kepemimpinan itu Pak. Hasilnya Pak, nggak usah main di retorika lah. Bapak ini terlalu banyak retorika, bermain kata-kata, nggak seperti Anies lah.
gubernur DKI itu. Dan terakhir saya lihat malah Surya Paloh berretorika yang sok negarawan, ternyata apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan ambisinya. Ya di sini Bapak seperti ada yang order permintaan untuk merendahkan apa? Merusak pemerintahan Jokowi. Jangan begitulah Pak. Rakyat merasakan Pak kinerja Jokowi ini hari spektakuler Pak. Lebih baik Pak kalau Anda mau berbicara cari urusan yang lain Pak. Jangan mengganggu pemerintah. Ini pemerintah lagi bekerja hebat. Dan kehebatan Jokowi sudah banyak lah Pak. Itu yang tadi saya kasih contoh, rakyat kecil yang hatinya bersih bisa tahu Jokowi itu orang baik. Saya jujur aja, terkadang nggak percaya dengan pengamat-pengamat yang ada saat ini ngamen, terus ya merasa mengkritik Jokowi seperti pemerintahan Jokowi nggak ada baiknya. Itu bagi saya Pak, pelacur politik lah, menjual dirinya supaya dapat upeti. Ya sepertilah saya lihat dulu, kita tahulah Riza Ramli CS. Apalagi Rocky Gerung bagi saya, itu cuma permainan kata-kata, diputar balik, putar balik. Ini orang banyak bicara, tapi belum pernah terjun di bidangnya. Jangan suka menasihatin mengajari ikan berenang. Di sini Rocky belum bisa berenang, belum bisa apa-apa, cuma hanya berretorika kata-kata, bermain kata-kata, diputer-puter. Saya tahulah permainan Rocky Gerung. Memutar balik kata supaya orang itu bengong. Padahal apa yang ditujukan tuh arahnya nggak jelas. Kenapa? Dia belum pernah terjun. Istilahnya kalau Anda ini jago kungfu, tapi belum pernah diadu lah. Jadi ilmu Anda tuh masih diragukan. Biasa kan kata orang, gua bacok lu, gua preman, gua ini, tapi nggak pernah berantem. Lah inilah Rocky Gerung. Itu aja mungkin. Jadi saya minta lah, Pak Faisal tadi ini, sekarang saya panggil Bapak lah. Karena masih menganggap Bapak tuh ada nilai baiknya. Tapi hentikanlah mengkriminalisasi Jokowi. Dia bukan penjahat Pak. Dia bukan apa. Dia berjuang 24 jam untuk rakyat, untuk negara. Belum kita lihat kemarin kerja Jokowi. Dari ASEAN, G20, ke Solo, terus ke pasar paginya sidak, berangkat lagi ke Thailand. Ini Jokowi Pak, semata hanya untuk memajukan negeri ini, supaya negeri ini bertabat. Jadi besok-besok Bapak ini, saya minta juga pengamat yang lain nih, sebelum Anda bicara, pikirkan dulu lah. Jangan cuma mikirin diri Anda, tapi pikirkan negara dan rakyat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.